Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ashari dari kelas 5A dengan NIM 11920700017. Di sini saya akan mensimulasikan melakukan pengambilan data, kemudian ke perhitungan dan sedikit analisis dari hasil praktikum yang akan saya lakukan. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai materi perpindahan kalor, yaitu materi kelas 11. Nah, di sini saya menggunakan virtual lab yang telah saya buat dengan menggunakan Adobe Flash Animate. Nah, di dalam virtual lab ini terdapat alat dan bahan, di antaranya ada tungku, kemudian ada glass beaker, ada bunsen atau burner, kemudian ada termometer. Nah, kenapa termometernya dimulai dari 20 derajat Celcius? Karena ini sudah disesuaikan dengan suhu ruangan. Dan ada juga tombol resetnya. Nah, pertama proses langkah-langkah percobaannya yaitu kita letakkan dulu glass beaker di atas tungku, kemudian kita geser tungku ke tengah atau tepatnya di bawah burner. Kemudian kita isi dulu dengan variasi 300. Nah, seperti ini. Kemudian letakkan termometer sedikit. Nah, termometer ini itu harus sedikit mengenai zat cair yang ada di dalam beker. Nah, kita pasang timer. Kenapa? Karena di sini saya akan mengukur suhu dalam waktu 3 detik ketika volume 300 ml, 400 ml, dan 500 ml. Nah, mencapai suhu berapa dalam waktu 3 detik. Nah, kemudian kita akan memulai simulasinya. Kita klik dulu, kemudian ini. Perhatikan. Nah, karena ini alarm udah selesai, udah nyala. Yang saya lihat, nah, memang pengukuran di sini itu akan menjadi subjektif karena beda-beda sudut pandang ya. Nah, ketika tadi alarm selesai, termometer ini yang saya lihat mencapai 39 derajat Celcius. Nah, kita tulis ke dalam tabel pengamatan. Ini volume 300, suhu awalnya 200, suhu akhirnya yang barusan ada 39. Nah, kembali geser ke tengah, kemudian kita isi dengan volume 400. Berarti di penggaris volumenya atau di chartnya menunjukkan ke 40. Kita letakkan lagi termometernya di dalam beker, harus menyentuh zat cair yang ada di dalam beker ya. Nah, selanjutnya kita akan mengklik waktu, kemudian langsung nyalakan burnernya. Kita klik, kemudian tunggu sampai alarmnya. Nah, kita masukkan data pengamatannya, misalkan di sini sesuai yang tadi saya lihat 51. Kemudian pada volume 500 kita matikan dulu burnernya, reset, set, kemudian letakkan kembali, geser ke tengah, kemudian isi dengan volume 500. Di chartnya 50 ya. Nah, masukkan lagi burnernya ke termometernya, kemudian nyalakan langsung 79. Nah, kemudian kan ini udah didapat ya data pengamatannya. Nah, untuk keperhitungan di sini saya telah menyiapkan apa saja yang telah diketahui gitu ya. Kemudian ditanyakan
kita ke insert, ke equation, key atau color. Nah, kita samakan dulu seperti ini. Nah, udah jawab. Kita akan menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan MC. Kita desain, kita cari delta T suhu. Nah, kemudian kita klik Q sama dengan. Nah, di sini itu volumenya harus dikonversi dulu menjadi gram karena satuan massa itu harus kilogram atau gram, ya bisa juga. Kita masukkan 300 gram. Nah, kita masukkan juga satuannya agar nanti ketika di akhir satuan dari kalornya sangat terlihat. Dikali C. Ini kita copy paste saja. Yang delta T. Nah, delta T itu rumusnya dalam kurung T1 atau kalor akhir dikurangi kalor awal. Nah, kita masukkan derajat Celcius. Kita copy paste sampai ini. Kita letakkan di sini. Kemudian kita masukkan derajat Celcius karena sudah dikurangi. Nah, kita kalikan 300 dikali 19. 300 dikali 19. Nah, hasilnya Q kalor Q sama dengan, nah 300 kali 19 itu hasilnya 570. Nah, untuk satuannya di sini ada gram. Kemudian di massa jenis ada gram tetapi sebagai penyebut. Berarti habis, katakanlah 1. Kemudian di suhu ada derajat Celcius. Nah, di kalor massa jenis juga ada derajat Celcius yang posisinya di penyebut. Jadi, kalor yang tersisa hanyalah kalori. Jadi, satuan dari kalor itu kalori. Atau bisa juga dengan menggunakan joule. Nah, lakukan untuk volume 400 dan 500 dengan menggunakan perhitungan data seperti ini. Kemudian di sini saya akan mencoba dibuat ke dalam grafik. Nah, setelah melakukan perhitungan secara keseluruhan, di sini saya mendapatkan kalor untuk volume 400 dan 500. Nah, kemudian saya akan membuat grafik yaitu tentang pengaruh kalor terhadap suhu. Ya. Pertama kita klik yang scatter, pilih yang pertama. Kita klik kanan, pilih select data, kemudian kita klik add. Nah, series name, pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Nah, seperti ini. Expellius. Nah, kita masukkan yang expellius itu nilai kalornya. Ini kemudian di sumbu Y masukkan yang delta suhu. Jadi total suhu secara keseluruhan. Nah,
Kita klik OK. Nah, untuk memunculkan grafiknya, kita klik yang ini, line, kemudian pilih axis, munculkan axisnya. Nah, kita masukkan legend, tetapi pilih yang di bawah saja. Oke. Nah, kita isi axis detail ini dengan color key dalam kurung kalori. Kemudian kita masukkan simbol delta, insert, close, dengan kita copy paste saja dari yang ini. Oke, cepat. Oke. Nah, sehingga seperti inilah pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Jadi, semakin besar kalor yang diberikan, maka perubahan suhu yang akan terjadi pula akan semakin membesar. Jadi, pengaruh kalor terhadap hubungan kalor terhadap perubahan suhu itu akan selalu berbanding lurus. Kemudian berikutnya saya akan membuat pengaruh atau hubungan volume terhadap perubahan suhu. Seperti tadi kita pilih yang scatter jenis pertama. Kemudian kita klik select data. Kemudian kita add series name, pengaruh volume terhadap perubahan suhu. Yang X values-nya kita masukkan yang delta perubahan suhu. Nah, yang ini kita masukkan. Kemudian yang Y values-nya kita masukkan yang volume. Oke. Kita ke insert, pilih yang line agar ada bentuk garis grafiknya. Kita munculkan axisnya, legendnya kita pilih yang bottom. Nah, terus kita pilih yang ini, samakan saja ya bentuk hurufnya di format template. Kemudian yang sumbu Y-nya kita isi dengan volume dalam kolom mililiter atau massa atau gram. Nah, seperti inilah hubungan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu yang akan selalu berbanding lurus dan perubahan volume terhadap perubahan suhu. Grafiknya seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.